salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki sejuta keindahan dan kebudayaan. Wilayah Kabupaten Tuban terletak di jalur pantai utara atau juga disebut dengan Pantura Pulau Jawa. Luas dari Kabupaten Tuban ini adalah 1904,7 km persegi dengan panjang 65 km. Penduduk Tuban mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani dan sebagiannya bekerja sebagai nelayan, pegawai negeri, dan pekerjaan lainnya. Kabupaten Tuban sendiri disebut sebagai Kota Bumi Wali dikarenakan Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten Pulau Jawa yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selain julukan tersebut, Tuban juga memiliki berbagai julukan, yaitu Kota Toa, Kota Legen, dan Kota 1001 Gua. Selain banyaknya keanekaragaman, Tuban juga mempunyai makanan dan minuman yang sangat khas. Dari minumannya, Legen dan Toa sudah tidak asing dikenal oleh beberapa daerah, yang mana minuman tersebut juga menjadi nama dari Kabupaten Tuban, yaitu Kota Toa. Jika dilihat-lihat, Legen dan Toa tidak jauh berbeda, hanya saja air Legen lebih jernih dibandingkan dengan Toa. Untuk rasanya sendiri, Toa cenderung kecut kepahitan sehingga dapat menyebabkan orang yang meminumnya mabuk. Berikut penjelasan dari narasumber Bapak Abadri. Jadi di sini saya Fitri dari Universitas Negeri Surabaya, ada tugas mengenai makanan minuman tradisional di Tuban. Jadi sepengetahuan saya, Anda kan itu mengetahui mengenai Toa dan Legen, jadi saya ingin mewawancarai. Untuk Legen sendiri, itu proses pembuatannya bagaimana? Jadi gini, kalau Legen, pertama proses pembuatan Legen itu membersihkan bunga dari bunga pohon lontar. Nah, setelah itu dimemarkan hingga layu. Setelah itu sudah layu, direndam 1 hari 2 malam. Nah, setelah itu kalau sudah benar-benar bersih bunganya, lalu diiris, dia mengeluarkan sari-sari dari Legen itu tersebut, Air nira. Nah, air nira. Setelah itu disadap. Nah, kalau Legen begitu. Kalau Toa apa perbedaannya? Kalau Toa caranya sedikit berbeda. Kalau Toa itu memakai fermentasi dengan kulit pohon juwet. Nah, kulit pohon juwet itu dikeringkan lalu dikasih sedikit di tempat bubung tersebut, tempat penyadapan. Kalau itu Toa itu lebih mudah dari pembuatan Legen. Toa memang Toa agak susah pembuatannya. Toa itu. Itu proses fermentasinya berapa lama? Fermentasi Toa hampir 2 malam 1 hari kalau Toa. Nah, itu Toa. Legen, kalau Legen nunggu tetesan air niranya itu berapa lama? Kalau Legen biasanya kalau bener-bener kalau Legen nunggu tetesannya itu biasanya itu sehari itu dapat setiap tiga bunga atau 3 buah itu mendapatkan 1 liter biasa sehari itu 1 liter.
Eh, untuk legen sendiri ada waktu-waktu tertentu, nggak apa yang waktu laris peminatnya banyak gitu. Nah, jadi kalau legen biasanya waktu waktu bulan Ramadan biasanya yang banyak peminat ya, bunganya sendiri juga banyak kalau waktu Ramadan tunggu subuh, jadi peminat banyak, bahan juga banyak. nah betul, bahan juga banyak gitu. Kalau toa sendiri kan biasanya kalau di jalan, di pinggir jalan itu kan banyak gerombolan bapak-bapak yang minum toa itu emang udah lumrah, udah. Iya, kalau toa sendiri nah, mungkin tidak ada musim. Kalau toa itu ya kalau toa sehari-hari itu pasti ada toa. Kalau toa itu gimana ya, toa ya banyak peminatnya toa, terutama di kalangan bapak-bapak ya itu toa. Biasanya disajikan di acara-acara tertentu toa. Toa biasanya kalau ada hajatan, pernikahan, sedekah bumi, atau apa itu hitanan, nah itu biasanya disuguhkan tamu-tamu toa. Iya, sampun. Iya. Sudah. Iya. Matur nuwun. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Selain memiliki minuman yang sangat khas, Tuban juga memiliki makanan yang sangat khas, yaitu kupat lontar. Berikut penjelasan dari narasumber. Dados kula Fitri Natalia saking Universitas Negeri Surabaya. Menika badhe nyuwun pirsa ngengingi makanan minuman khas saking Tuban, utaminipun menika kupat lontar. Kan niku kula kepireng bilih kupat lontar menika kan khas menika saking Tuban, amargi wonten tlatah sanesipun nika boten wonten kupat lontar. Dados ingkang dados ciri khas saking kupat lontar menika menapa? Jadi khas lontar teko Tuban itu amarga wite lontar akeh saiki. Dados menika ingkang nyebabaken kupat saking Tuban menika ndamel lontar nggih. Iya. Menika kupat lontar menika limrahipun wonten acara-acara menapa nggih? Nek kanggo nek iku kupatan dina apa ruah. Nggih. Mari ruah terus karo Sawal. Bulan Sawal riyaya. Nggih. Sampun bilih makaten nggih. Matur nuwun. Beginilah pembuatan kupat lontar. Memang tidak beda dengan pembuatan kupat biasa, yang mana daun lontar dilemaskan, kemudian dibentuk sebuah kupat. Dari segi pembuatan memang tidak ada yang berbeda. Namun, dari segi bentuk besar kecilnya, kupat lontar lebih besar dibandingkan kupat biasa. Selain itu, dari segi rasa dan hasilnya, kupat lontar memiliki rasa yang lebih enak dan tekstur lebih padat. Untuk ketahanan, kupat lontar juga lebih tahan dibandingkan kupat biasa. Selain kupat lontar, ada juga beberapa makanan khas dari Tuban. Salah satunya yaitu garang asem manyung. Garam asem manyung dibuat dari kepala ikan manyung, sejenis ikan lele yang ada di laut. Garang asem manyung tersebut memiliki rasa yang segar, pedas, kecut jadi satu, sehingga rasa garam asem manyung tersebut enak dan dikenal oleh masyarakat Tuban dan sekitarnya. Kemudian ada kare rajungan. Kare rajungan juga menjadi makanan khas yang diolah dengan menggunakan bumbu rempah pilihan. Terkenal dengan rasanya yang enak,
Makanan tersebut mudah dijumpai di tempat-tempat daerah Tuban dan salah satunya di Kare Rajungan Manunggal Jaya. Dan tak kalah terkenalnya ada cumi-cumi hitam. Cumi-cumi hitam menjadi salah satu makanan yang paling dicari oleh wisatawan lokal atau asing. Cumi-cumi hitam ini biasanya diolah sebagai oseng cumi, sayur cumi, atau juga kuah cumi hitam. Selain itu ada ampo. Ampo merupakan cemilan tradisional yang bahan dasarnya adalah tanah liat. Tanah liat tersebut digunakan untuk membuat ampo, namun tanah liat yang digunakan bukan sembarang tanah liat. Yang digunakan adalah tanah liat yang teksturnya halus, tidak ada pasir, kerikil, atau batu. Di kota lain seperti Cirebon juga terkenal oleh amponya. Namun, ampo di Tuban memiliki bentuk seperti gulungan panjang dan ramping. Untuk di Cirebon sendiri, bentuk amponya cenderung lebih besar dan pendek. Ampo sendiri memiliki manfaat yang dipercaya bisa menguatkan sistem pencernaan. Yang terakhir ada dumbek. Dumbek merupakan salah satu makanan yang teksturnya lembut, yang dibungkus dengan menggunakan daun lontar, dan memiliki bentuk yang lonjong panjang, mirip seperti terompet. Baunya pun sangat enak dan wangi.